apresiasi dan penghargaan kepada pelaku industri kreatif yang ada di seluruh Indonesia, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberikan apresiasi kreasi Indonesia kepada 27 finalis terpilih. Apresiasi kreasi Indonesia ini merupakan tahun kedua yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memberikan semangat pada seluruh penggiat atau pelaku usaha ekonomi kreatif dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Berikut 27 finalis apresiasi kreasi Indonesia tahun 2022 di Sumatera. Yang pertama adalah Suai. Suai merupakan salah satu industri kreatif berbasis kria dengan bahan utama yang menggunakan daun pandan. Suai memproduksi dan menjadikan bahan baku daun pandan menjadi berbagai macam karya seperti tas, tempat tisu, alas piring dan gelas, dan masih banyak karya lainnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Suai. Suai itu tepatnya hadir gitu, mulai berangkat itu dari bulan Juli 2021. Jadi tepat 1 tahun yang lalu kita mulai bisnis Suai ini. Sudah mulai lama juga ya Kak, sekitar 1 tahun ya? Iya, nah, 1 tahun. Terbentuknya ide awal gitu dalam pembentukan UMKM Suai itu gimana Kak? Dari mana munculnya ide awal gitu? Nah, awalnya itu saya sendiri itu bekerja di bidang lingkungan dan kebetulan ada pelatihan untuk para pengrajin anyaman khususnya. Dan pada saat itu para pengrajin itu banyak yang mengeluhkan nggak ada pemasar gitu. Jadi saya dan teman saya ngelihat nih peluang bahwa ini ada potensi usaha yang bisa kita bangun, nggak hanya usaha aja tapi juga bisa ngebantu orang, terus bisa juga menjaga lingkungan. Dan juga salah satu cara untuk kita melestarikan tradisi dan budaya, karena kan menganyam sendiri itu jadi salah satu tradisi dan budaya orang Melayu gitu, yang diturunkan dari dari orang tua ke anak perempuan. Kebanyakan emang para perempuan yang menganyam, kalau laki-laki itu jarang, tapi ada juga beberapa orang yang bisa menganyam. Pertama apa aja? Yang menarik dari Suai itu nama-nama produk dari Suai itu rata-rata pakai nama perempuan Melayu. Contohnya Latifah, Sarifah, Zoyah, terus ada apa lagi ya? Pokoknya nama-nama perempuan orang-orang Melayu gitu. Salah satu contoh produknya itu ada ini. Boleh Kak ditunjukin? Ini contohnya tas. Tas ini kita kasih nama tas Latifah. Ini salah satu produk pertama Suai. Iya, waktu itu ini dipesan sama pada waktu ulang tahun SIA. Jadi kita kasih nama Latifah karena memang Latifah itu kan permaisuri Raja Sultan Syarif Qasim gitu. Jadi kita kasih nama ini Latifah. Jadi rata-rata nama produk Suai itu nama perempuan orang Melayu. Tentu ada banget pada waktu awal itu kita pemasaran nggak ada gitu. Akhirnya kita udah nemuin pasar nih, di mana pasar kita. Tapi rupanya kita punya kendala juga, kita belum banyak punya penganyam gitu. Memang banyak orang yang bisa nganyam gitu ya, karena kita orang Melayu gitu, banyak yang bisa nganyam. Tapi kebanyakan dari mereka itu nggak mau nganyam. Kenapa nggak mau nganyam? Karena harganya murah kata dia. Susah, ribet kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di Instagram Suai, itu ada kita video tentang gimana sih proses pengolahan pandan, mulai dari dipanen, diolah, terus dianyam kayak gitu. Karena ribet banget. Jadi kayak orang merasa yang nganyam itu murah banget. Jadi kita masih usaha untuk bisa ngajak mereka untuk bisa melestarikan budaya dan juga bisa menghasilkan cuan lestari dari dari pandan sendiri gitu. Berarti dari hasil UMKM ini sudah berapa banyak gitu yang ikut membantu membangun bisnis UMKM Kakak? Pada awal kita
itu pengrajinnya hanya 2 orang gitu. Kalau sekarang udah nambah 3, jadi udah ada 5 orang gitu. Jadi kalau kami sih bilangnya ini bukan bisnis UMKM kami berdua kayak gitu, tapi UMKM kita gitu. Jadi kita itu ngebantu, karena kan banyak anyaman pandan yang bisa mereka buat tapi nggak ada brandnya. Jadi mereka banyak orang yang nggak tahu ini apa, maksudnya mereknya apa, nggak ada nih. Kan itu salah satu cara kita untuk bisa jual juga dengan nama kayak gitu, ada nama. Jadi kita kasih nama, ini nama kita gitu, bukan nama kami. Jadi kita nggak nyebut hanya kami aja, tapi kita yang punya gitu. Nah, terus nih yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Harapan Kakak nih untuk usaha Suai itu apa ke depannya? Harapannya sih kita bisa makin berinovasi dengan berbagai produk anyaman pandan. Terus juga anyaman pandan ini bisa dikenal tentunya dengan banyak orang. Para penganyam juga bisa bergabung di komunitas Suai untuk bisa sama-sama melestarikan tradisi dan budaya Melayu di daerah Riau kayak gitu khususnya. Karena kita pingin nggak hanya banyak dikenal orang anyaman pandan, tapi banyak juga orang yang bisa melestarikan anyaman ini, yang bisa nganyam kayak gitu. Minimal dasar aja deh kayak gitu. Masih dengan kategori Kria, Oktober Rindu salah satu karya yang berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Kerajinan tali yang dibuat dengan seni makrame, Oktober Rindu memproduksi berbagai macam karya seperti hiasan dinding, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contohnya. UMKM, menanya nih arti dari Oktober Rindu tuh gimana sih dari awal munculnya nama produk Kakak? Oktober Rindu itu merek dagang saya ya, Oktober Rindu. Kenapa namanya Oktober Rindu? Karena saya lahir kebetulan di bulan Oktober gitu, dan suami saya juga di bulan Oktober, jadi kita menggabungkan gitu. Jadi Oktober, ya udah cari tuh akhirannya yang cocok gitu. Jadi ketemulah jadi Oktober Rindu begitu. Ya, ini pernak-pernik apa sih Kak yang Kakak bikin dari tali apa ya Kak? Ini namanya makrame. Iya, tali katun. Jadi ini namanya makrame. Kerajinan makrame. Iya. Begitu. Ini udah berapa lama sih Kak berdirinya Oktober Rindu ini Kak? Oktober Rindu berdiri hampir 2 tahun ini, Mbak. Iya, hampir 2 tahun ini. Iya. Terus cerita awal membangun ini pasti kan ada tuh kendala. Pasti ya. Pasti. Sedikit Kak? Berawal dari mungkin saya suka dengan kerajinan ini dan pengen beli pada saat itu. Terus dan makrame ini sebenarnya hitsnya di luar negeri nih, kayak di Australia, Amerika gitu. Terus kepengen beli kan jauh ya gitu, jadi pikir kenapa nggak buat sendiri gitu. Nyoba pelan-pelan, kan pasti ada trial error ya, karena belajarnya pun otodidak begitu, dari YouTube segala macam kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah selama mencoba bikin untuk diri sendiri gitu, banyak teman-teman yang pengen order gitu loh. Jadi ya saya pikir wah ini peluang begitu. Sampailah akhirnya ada Oktober Rindu di sini gitu. Ada berapa macam nih Kak produk yang Kakak produksi, ada apa aja nih? Bisa ceritain ya sedikit? Kalau untuk produknya banyak ya, dari wall hanging kan seperti ini untuk hiasan dinding. Terus ada juga seperti ini yang sifatnya tuh souvenir gitu. Ini pop socket untuk handphone kayak gini. Nah bisa gini kan. Terus ada juga mainan kunci nih. Ada juga mainan kunci seperti ini gitu. Macam-macam modelnya gitu kan. Tuh ada juga tempelan kulkas. Terus ada hiasan kecil-kecil seperti inilah yang sifatnya tuh souvenir sih sebenarnya gitu. Lumayan banyak juga ya Kak. Iya. Saya terakhir nih, harapan Kakak untuk usaha Oktober Rindu ini kedepannya seperti apa? Harapannya alhamdulillah dari memulai usaha ini pasti kita punya target ya,
Alhamdulillah kemarin itu sudah pameran di luar negeri, Malaysia, dan alhamdulillah itu salah satu target saya sebenarnya gitu. Dan untuk kedepannya mungkin akan ada lagi pameran-pameran luar daerah, luar kota, bahkan ke luar negeri seperti Turki dan apa aja lah pokoknya kayak seperti itu gitu. Itu sih harapannya. Selanjutnya ada mie sagu bujang, salah satu makanan khas dari Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan rasa yang unik, lembut, dan khas. Dari bahan baku yang berkualitas dan terbaik, mie sagu bujang layak menjadi pilihan makanan pendamping untuk penderita diabetes atau masalah pencernaan. Mari kita saksikan tayangannya. Mie sagu bujang kita berdiri sejak awal 2021, itu tepatnya di bulan Maret. Kita grand openingnya, launchingnya di awal Maret 2021. Tahunan lebih ya, Bang? Ya kurang lebih udah 1 tahunan, benar. Oke, kalau boleh tahu mie sagu bujang ini ide awalnya dari mana ya, Bang? Jadi kalau berbicara tentang ide, mungkin kita lebih terinspirasi sama produk olahan dari luar daerah, mungkin kayak seperti bakso aci gitu kan. Setelah saya melihat produk tersebut, kira-kira produk daerah kita yang bisa dibuat seperti itu apa sih kira-kira? Kemudian terpikir dan dapat ide bahwa Riau ini adalah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Jadi mungkin itu adalah salah satu penyebab lahirnya produk ini atau terciptanya produk ini, karena salah satu alasan terbesarnya kita pengen ngangkat produk olahan sagu ini. Kalau untuk saat ini kita kebetulan baru ada 2 varian. Yang pertama itu mie sagu yang kuah. Jadi yang untuk yang kuah ini kita rasanya masih original. Dan yang kedua itu mie sagu goreng. Mie sagu goreng ini rasa rendang kita buat variannya. Ini belum lama launching, kurang lebih kita baru 6 bulanan kita launching produk yang mie sagu goreng ini. Kalau berbicara tentang kendala, tentu kendala kita cukup banyak. Tentunya yang pertama yaitu pasar kita. Kenapa? Karena pasar mie sagu ini identik sama orang-orang tua, identik sama orang-orang dulu. Nah, harapan kita ke depannya kita bisa membuat pasar baru di segmen anak-anak yang masih muda, segmen-segmen muda, di mana produk ini bisa menyesuaikan seiring berjalannya waktu. Kalau untuk saat ini kita, karena target segmen kita adalah oleh-oleh, kita bekerjasama dengan beberapa gerai oleh-oleh. Yang pertama itu adalah Nadira Napoleon. Kita tersedia di beberapa cabang di Nadira Napoleon, kita tersedia juga di bandara, dan kita tersedia di Lembaga Adat Melayu Riau. Kalau berbicara tentang harapan, tentu harapan kita banyak. Harapan pertama kita yaitu kita ingin produk olahan sagu kita, terutama mie sagu ini, lebih banyak dikenal atau disukai oleh kalangan anak muda, kalangan nasional maupun internasional. Lalu teman-teman yang penasaran dengan produk kita atau pengen cobain dengan produk mie sagu yang udah lengkap dengan bumbu dan praktis, teman-teman bisa dapetin di beberapa gerai oleh-oleh yang ada di Pekanbaru. Jika teman-teman berada di luar kota, kita tersedia juga di Marketplace, di Shopee, dan Tokopedia.
Sobat Kreatif semua, program ini adalah salah satu capaian tertinggi bagi para pelaku industri kreatif untuk terus berinovasi dan berkreasi demi mengembangkan usaha mereka. Semangat buat para teman-teman kreatif, terus berkarya, terus berinovasi, dan terus berkreasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.